Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Ya kita sekali lagi kita menuju kota Jericho yang berarti kota indah atau kota cantik, karena kota Jericho merupakan suatu oasis di daerah ini, daerah padang gurun Yerusalem namanya. Hebat 3 mata air tawar yang mengalir dari lereng-lereng gunung pencobaan, namanya gunung pencobaan, di mana Nabi Isa dicobai iblis 2 kali dan mengisi kota. Jadi ada tiga sumber air tawar yang mengalir dari lereng-lereng gunung pencobaan dan masuk kota ini. Di depan kita sudah ada kota Jericho. Pemandangan kota Jericho ada di depan kita, di mana ada pohon-pohon, karena kota Jericho adalah suatu oasis di padang gurun ini dan terkenal dengan buah-buahan dan sayuran, kota buah-buahan dan sayuran. Dan bercuaca di sini adalah tropis atau subtropical karena minus 300 meter. Dan salah satu nama kota Jericho adalah kota kurma. Kota kurma karena pohon kurma paling enak, paling segar di daerah Jericho, di sekitar kota Jericho dan di dalam kota Jericho. Dan nanti kita pergi ke gunung pencobaan, di mana di situ ada tempat yang bisa coba buah kurma dan buah ara. Apa itu ara? At-tin. Ara itu at-tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinin. Jadi di situ ada tempat buah kurma dan buah ara, dan kita ada foto-foto di situ. Tapi sebelumnya kita mau pergi makan siang dulu. Sudah hampir jam 12, kita ada makan siang di kota Jericho. Makanan Cina, Oriental food, kira-kira makanan Cina, Indonesia campur ya. Setelah itu kita pergi ke gunung pencobaan, di mana ada cerita lokal di kota Jericho. Nabi Isa alaihissalam sering melewati kota Jericho dalam perjalanan dari kota Nazareth yang berada di bagian utara tanah suci ke kota Yerusalem yang berada di bagian selatan. Jadi biasanya Nabi Isa alaihissalam lewat kota Jericho dalam perjalanan dari Nazareth ke Yerusalem dan balik lagi dari Yerusalem ke Nazareth. Dan menurut secara kota Jericho, Nabi Isa alaihissalam berpuasa 40 hari di sini, dan dia dicoba iblis 2 kali. Pencobaan pertama ketika dia menolak untuk berubah batu menjadi roti selama masa perpuasannya di sini, dan pencobaan kedua ketika dia menolak seluruh kerajaan di dunia. Satan atau iblis menunjukkan kepada dia seluruh kerajaan kota Jericho dari atas gunung itu. Tapi Nabi Isa AS tidak terima kerajaan duniawi karena dia mau kerajaan surgawi. Jadi peristiwa itu terjadi di atas suatu gunung namanya gunung pencobaan atau gunung godaan, dan nanti kita ke situ. Dan juga menurut secara kota Jericho, Nabi Isa AS melakukan satu mukjizat di sini, yaitu dia menyembuhkan seorang buta. Ketika dia masuk ke kota Jericho, dia ketemu seorang buta, dan orang itu disembuhkan Nabi Isa AS di sini. Dan kota Jericho yang terkenal dengan buah-buahan, kota buah-buahan dan kota sayuran, karena ada banyak air tawar, air bersih. Dan saat ini kota Jericho masuk wilayah Palestina, yang dikontrol oleh otoritas Palestina. Selamat datang di kota Jericho. Ini pintu masuk kota tertua dan terindah di dunia, yang dibangun di atas bukit kota tertua. Nanti kita akan melewati bukit kota tertua menuju ke gunung pencobaan. Jumlah penduduk kota Jericho saat ini sekitar 100.000 orang. Semuanya orang Muslim, alhamdulillah, 100% orang Muslim. Dan ada 2 gereja, cuma 2 gereja di sini, gereja Katolik dan gereja Yunani Ortodoks yang dipelihara
yang dipelihara oleh kira-kira 8 biarawan Katolik dan Yunani Ortodoks. Jadi kota ini masuk wilayah Palestina, yaitu di daerah tepi barat atau West Bank, tepi barat Sungai Yordan. Semua daerah tepi barat Sungai Yordan di bawah otoritas Palestina atau masuk wilayah Palestina. Tapi semua tanah ini Bapak Ibu, semua tanah Palestina dikuasai oleh Israel saat ini, termasuk wilayah Palestina. Orang Palestina setelah merdeka belum lengkap setelah merdeka, karena Israel dan Amerika tidak mau kasih full merdeka buat orang Palestina. Maksudnya Presiden Palestina, pemerintah Palestina dan parlemen Palestina masih ada di bawah kontrol Israel, termasuk masyarakat Palestina. Di daerah ini ada 3 juta orang Palestina di daerah tepi barat, dan ada 11 kota besar seperti Hebron, Bethlehem, Ramallah, Nablus, Tulkarem, Jenin, Kalkilia dan lain-lain. Semuanya itu masuk wilayah Palestina, yaitu daerah tepi barat. Dan ada daerah Jalur Gaza. Jalur Gaza jauh dari sini, sekitar 120 km di barat daya Tanah Suci. Di situ ada 2 juta orang Palestina tinggal dalam satu penjara oleh Israel dan Amerika sejak tahun 2006. Itu namanya Jalur Gaza. Di situ ada 2 juta, di sini daerah ini ada 3 juta, dan dalam Israel ada 2 juta lagi orang Palestina, warga Israel tinggal di Israel, seperti sopir kita, kota Yerusalem, di kota Yopi, kota Haifa, kota Nazaret. Ada 2 juta orang, semuanya orang Palestina yang tinggal di tanah ini adalah 7 juta. Tapi mereka meca-meca, ada 3 daerah. Israel masuk wilayah Israel tinggal 2 juta, di wilayah tepi barat 3 juta, dan di wilayah Jalur Gaza 2 juta. Dan mereka pisah-pisah oleh Israel, tidak bersatu. Okay? Dan semua orang yang Muslim yang tinggal di tanah ini adalah Muslim Sunni. Semua Muslim Sunni, tidak ada orang Syiah. Muslim Sunni yang ikut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dan Islam masuk tanah ini Bapak Ibu zaman Khalifat Umar radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Nabi Muhammad wafat. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di kota Yerusalem dikuasai oleh Khalifat Umar tahun 15 Hijrah. Pada tahun 15 Hijrah atau tahun 636 Masehi. Pada awal abad 7 Masehi sudah Islam masuk sini di bawah pemerintah atau kawasan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dan kemudian orang-orang Muslim memulai membangun masjid-masjid di mana-mana, termasuk Masjid Quba Batu yang dibangun di atas tempat dari mana Nabi Muhammad SAW naik ke surga, atau namanya Masjid Mi'raj yang berkubah kuning, dan Masjid Aqsa yang sudah dibangun zaman Nabi Adam. Masjid Aqsa sudah lama, ribuan tahun sebelum Islam ada Masjid Aqsa di Yerusalem. Karena menurut surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Maha suci Allah yang telah memerjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Jadi nama Masjidil Aqsa langsung disebutkan dalam Al-Quran. Dan menurut ayat itu sudah ada Masjidil Aqsa di Yerusalem sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang membangunnya? Nabi Adam AS. Dan ada suatu hadis dari Abu Zar radhiyallahu an, saya bertanya kepada Rasulullah, masjid apakah yang dibangun terlebih dahulu? Beliau menjawab, Al-Masjidil Haram atau Al-Ka'bah di Makkah. Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa? Beliau menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa tahun jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Jadi Masjid Al-Aqsa dibangun 40 tahun sesudah Masjidil Haram dibangun di Makkah oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam turun dari surga sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan dia membangun Al-Masjidil Haram di Makkah, dan 40 tahun kemudian beliau membangun Al-Masjidil Aqsa.
Jadi Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini oleh Nabi Adam AS. Dan merupakan masjid tersuci ketiga di dunia setelah Al-Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di kota Madinah di Saudi. Karena di situ ada maqam Nabi Muhammad AS. Dan hari ini insyaAllah kita akan tiba di Masjid Al-Aqsa sebelum setelah salat asr, dan kita turun ke Masjid Al-Aqsa dari hotelnya. Ini pusat kota Jericho. Ini kota berkecil, cuma 100,000 orang Bapak Ibu. Dan kota paling dekat ke perbatasan Yordania. Si border city ya, border city dengan Yordan. Dan semua orang Palestina yang mau terbang dari kota Amman, dari bandara Amman, harus lewat kota Jericho, masuk jembatan yang tadi, imigrasi yang tadi. روح شمال بنروح على الغداء بالاول. وين؟ عند الانتر، عند اوتيل الانتر على مدخل المطعم الصيني تبع طالب بركات. بعدين ناخذهم على جبل على التمر نغديهم بالاول. Jadi ini pusat kota Jericho, kota buah-buahan dan kota sayuran, dan ya buah paling terkenal di sini adalah buah kurma, kemudian ada buah pisang, pisang paling manis di sini. Ada juga pohon papaya, ada pohon papaya, satu-satunya tempat di tanah suci ini di mana ada pohon papaya karena bercuaca tropis di sini. Dan juga ada jeruk, pohon jeruk, ada anggur dan lain-lain. Pohon apa? Pohon ara juga, ara, atin, ada pohon ara. Nanti boleh coba buah kurma, buah ara di kaki bukit pencobaan. Mr. Kazim, Yes, Oriental food is halal? yes, halal. This is halal. Only orang Muslim sini. وديهم مع جمال. الحين بيطلعوا على 12 بالضبط. اسمع. Semua restoran di sini halal kecuali restoran Kristen. Ya, ya Bapak Ibu. Halo ya. Semua restoran di sini halal Bapak Ibu karena semua restoran Muslim halal. Ada juga restoran Kristen di sini karena ada 3% orang Kristen di tanah ini, orang Palestina juga. Semua orang Muslim dan Kristen yang tinggal di sini orang Palestina, berasal orang Palestina. Jadi ada 97% orang Muslim dari masyarakat Palestina dan 3% 97% orang Muslim dan 3% orang Kristen. Lihat sayuran sebelah kanan, sayuran dan buah-buahan kota Jericho. Lihat banyak sebelah kanan. Karena ini seperti lumbung makanan. Kota ini merupakan lumbung makanan buat orang Palestina. Food basket. Seperti food basket. Lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Semua dari kota Jericho, lokal produksi ya, dari kota, produksi yang lokal. Jadi kita mau makan siang dulu Bapak Ibu, kemudian kita pergi ke Gunung Pencobaan, foto-foto dan buah kurma, buah ara di situ. Kemudian kita naik ke masjid dan maqam Nabi Musa. Kita ambil wudhu di situ, ada toilet dan ada tempat wudhu di masjid dan maqam Nabi Musa untuk salat duhur dan asr. Salat duhur jamaah, salat asr juga jama' taqdim, jama' taqdim ya. Salat duhur hadir dan salat asr jama' taqdim. Dua rakaat berdua. Salat qasran atau musafir
berdoa. InsyaAllah tamat. Perbedaan waktunya berapa ya ini dengan 5 jam. Yordan? 5 jam. Tak, dengan Yordan. Jadi, 1 jam. Jadi 1 jam. 1 jam Yordan- lebih cepat. Yordan 1 jam lebih cepat. Betul. Yordan 1 jam lebih cepat. Yes. Jadi sekarang sekarang sini jam 12. Di Yordan jam 12. 1. Oh, Yordan jam 1. Ya, ada 1 jam perbedaan dari Yordan. Yordan 1 jam lebih cepat. Sekarang jam 1 di Yordan. Di sini jam 12. Halo. Assalamualaikum. Terus Qasim. Quran dan sunnahlah pusaka menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. It's okay, yeah.